kayaknya tuh. Udah. Sama tergantung dia. Ibu, perkenalkan nama saya Yeni, saya dari PG PAUD kelas B. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu tentang profesi sebagai dosen PAUD. Jadi yang pertama itu saya akan menanyakan tentang biodata Ibu terlebih dahulu. Mungkin Ibu bisa beritahu nama lengkap mungkin? Nama lengkap saya Rahma Novianti, gelar saya MPD karena saya S2-nya juga dari S2 PG PAUD UNJ. Kalau tempat tanggal lahir? Saya lahir di Jakarta pada 10 November 1988. Mungkin bisa Ibu jelaskan tentang pengalaman kerja Ibu dari awal merintis karir mungkin sampai sekarang jadi dosen PAUD. Awalnya itu lulus S2 PAUD gitu kan, saya PAUDnya juga S2 PAUD UNJ gitu. Itu pas lulus ya saya itu ngebantu Bu Sofi, sekarang udah bergelar prof ya, pada saya belum. Prof Sofi itu asisten beberapa mata kuliah gitu ya, membantu beliau sampai akhirnya ada kesempatan untuk daftar menjadi dosen DPK gitu. Dosen DPK itu dulu dosen kontrak, belum dosen tetap gitu. Jadi pada saat itu saya ngelamar itu baru punya kesempatan itu di 2021. Itu 2021 jadi dosen kontrak. Alhamdulillahnya di 2022 itu sudah jadi dosen tetap gitu. Sampai sekarang jadi dosen, tapi kalau pengalaman ngajar memang sudah lama, dari 2013 akhir itu udah punya pengalaman jadi ibaratnya asisten dosen lah kurang lebih gitu. Bantu Bu Sofi ngeliat istilah kasarnya gimana sih Bu Sofi ngajar dan sebagainya, itu ibaratnya udah belajar udah lama banget, tapi baru punya kesempatan bisa dibilang jadi dosennya itu di 2021 sampai sekarang. Kalau kualifikasi atau latar belakang pendidikan Bu? Latar belakang saya itu S1-nya psikologi pendidikan di UNJ juga gitu. Kemudian S2-nya saya ngambil PAUD di UNJ juga. Jadi S1-nya psikologi pendidikan gitu ya, S2-nya PAUD. Kalau tentang proses rekrutmen atau seleksi Bu? Jadi waktu itu ada mendapat info gitu ya, ada ibarat kasarnya lowongan untuk jadi dosen DPK di UNJ. Akhirnya mendaftar lewat mengajukan suratnya itu ke fakultas gitu, ke FIP, karena kan PG PAUD S1 ini kan di bawah kepemimpinan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian saya mengajukan ke sana, kemudian dapat bisa dibilang panggilan untuk wawancara dan juga micro teaching. Jadi waktu itu diwawancara sama Kor Prodi yang pada saat itu Prof Yuli, Kor Prodinya, dan juga beberapa dosen PG PAUD. Dan juga saya ada micro teachingnya juga, jadi belajar di tes ngajar juga lah kurang lebih gitu. Oke. Mungkin saya akan nanya yang lebih pribadi kayak, kalau gaji itu berapa Bu? Kalau gaji mungkin ranknya ya, nanti teman-teman bisa lihat juga kayak lulusan S2 jadi dosen tuh dengan jabatan asisten ahli itu berapa, tapi kira-kira ranknya 3-5. Jadi nanti bisa untuk detailnya kalau pengen tahu gitu ya, detailnya mungkin bisa searching aja, tapi ranknya sekitar 3-5. Oke. Terus yang terakhir nih, suka duka Ibu selama jadi dosen tuh? Sukanya itu kan senang ya, kayak sharing banyak hal sama mahasiswa itu suatu hal yang saya senengin. Tapi kadang something yang buat mungkin beratnya gitu saat kayak anak-anak ketika misalnya ada tugas apa, terutama tugas UAS, itu kan kita pengumpulannya terkadang sama jadwal pengoreksian dan uploadnya itu tipis ya. Kadang untuk untuk mahasiswa yang agak susah gitu, kita kan harus koordinasinya nggak ke anak, karena kita pasti nggak hafal, itu harus ke PJ, harus koordinasi kayak ini belum ngumpulin, tolong dong di ibarat kasarnya tolong ditanyain dan lain sebagainya, atau ada tugas yang belum dikumpulin gitu. Kemudian jujur itu menjadi menghambat kami ya, karena kami itu kan ngajar nggak cuma 1-2 kelas, dan terkadang nggak hanya satu mata kuliah itu aja. Jadi kita tuh harus ibarat kasarnya habis mata kuliah ini, mata kuliah apa lagi akan kita koreksi, kadang otaknya jadi ke switch gitu kan, kayak tadi oh iya sekarang mata kuliah ini tugas akhirnya ini, ini harus dikoreksi. Jadi kan ya jadi kadang jujur aja sih kendalanya itu ya, bisa dibilang harusnya kita bisa kerja cepat selesai, ketunda setelah ngerjain ini baru dapat feedback, Bu ini ternyata tugasnya baru dikumpulin,
balik lagi kita harus ngerekap dan tetek bengek lainnya, jadi bisa dibilang nggak smooth gitu kan. Harusnya kayak satu kelas selesai bisa move gitu kan. Salah satu yang sebenarnya kalau saya pribadi tuh kayak gak ngenakin sih buat saya. Tapi kalau overall so far gitu ya selama jadi dosen, asik-asik aja, misalnya enak-enak aja, nggak terlalu banyak yang kendala gimana-gimana gitu kan. Cuma mungkin selaku koordinator kemahasiswaan, challengingnya itu atau tantangannya bisa dibilang kalau kegiatan BEM itu kan banyak ya di Sabtu. Jadi waktu mungkin biasanya dosen-dosen lain bisa istirahat gitu ya. Saya bisa dibilang punya kewajiban untuk mendampingin teman-teman dengan kegiatan tersebut harus didampingi gitu. Jadi bisa dibilang jadinya cuma punya libur di minggu doang gitu. Salah satu challengingnya juga gitu. Nggak setiap Sabtu juga, tapi terkadang ada momen-momen tertentu ketika proyeknya bisa dibilang berturut-turut itu kayak cukup exhausted juga gitu kan. Cuma ya jadi pengalaman tersendiri aja sih jadi dosen dengan bisa dibilang punya dipercayakan untuk menjadi koordinator kemahasiswaan itu ada ya challengingnya juga sih gitu. Mungkin itu aja yang perlu saya tanyain ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.